Terima kasih pimpinan Pak Maman. Yang saya hormati pimpinan Komisi 7, yang beserta rekan-rekan Komisi 7, dan juga yang kami hormati Pak Dirjen beserta rekan-rekan asosiasi yang sudah hadir di sini sebagai mitra Komisi 7. Pertama, saya terima kasih atas paparan Pak Dirjen, tapi yang pasti saya tidak puas apa yang disampaikan paparan Pak Dirjen karena pertanyaan saya tidak terjawab di paparan Pak Dirjen. Berikutnya, terkait dengan CPU ini, kebetulan saya Pak Dirjen ini saya asli Medan, jadi dapil saya Medan, Deli Serdang, Sergei Tebing. Jadi sawit sangat tumbuh di sana, ya. Jadi saya tahu betul situasi dan juga saya Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Sumatera Utara. Tagline-nya adalah, pernyataan saya ini adalah, ini semua akibat kartel. Ya, boleh kita cek satu-satu pimpinan, dari hulu sampai hilir, sampai ekspor, itu perusahaannya itu juga. Ya, di asosiasi ini perusahaannya itu juga. Asosiasi yang produknya ini di perusahaannya itu juga. Di produk ini juga perusahaannya itu juga. Jadi dari hulu sampai hilir semua perusahaan hampir yang sama. Termasuk juga pemasarannya, distribusinya. Itu yang harus kita ungkap sebenarnya. Pak Dirjen, teman-teman tidak usah menjawab saat ini, tapi bolehlah nanti dijawab dengan tulisan-tulisan. Ya. Tapi kesimpulan saya adalah ini akibat kartel. Karena apa? Dari hulu sampai hilir perusahaannya itu aja. Kita ibaratkan, saya tanya Burana. Burana itu apa namanya? Gambar itu, gunung katanya. Ya, seperti itulah kira-kira gunungan. Gunungan. Begitulah kira-kira formatnya Pak Pimpinan. Di bawah itu semua dari hulu, semua masa petani semua, sampai di atas itu hanya beberapa para naga-naga kelapa sawit yang ada. Betul Pak ya? Ah, Bapak ini bilang itu. Jadi sebenarnya yang di atas itu jadi hanya berapa aja, Pak? Di sana gunung, di sini gunung, itulah gunung-gunung. Iya. Nah, jadi seperti itu kira-kira ilustrasinya Pak, gunungan itu. Jadi terkait CPU ini seperti itu hulu dan hilirnya Pak. Jadi yang harus kita cari Pak, pertama, berapa banyak perusahaan pemilik PKS, pertama yang PMA, asing, kedua yang dalam negeri, dan BUMN. Ini punya PKS masing-masing nih Pak. Ya. Dicatat berikutnya Pak. Berapa banyak perusahaan yang melakukan ekspor? PMA, BUMN, dalam negeri. Termasuk itu perusahaan BUMN yang pusat perdagangan itu apa namanya Pak? Yang di Cut Mutia. Nah, di situ kita lihat di sana berapa. Terus berapa banyak perusahaan PKS yang menghasilkan CPU, PMA, dalam negeri, dan BUMN. Ya. Berikutnya, berapa banyak perusahaan dari CPO dan turunannya, baik itu PMA, dalam negeri, dan BUMN. Berikutnya, Pak, berapa pelabuhan curah ekspor yang ada di Indonesia ini? Ya. Berikutnya, berapa banyak perusahaan yang betul-betul melakukan ekspor yang daerah tujuannya itu adalah grup dari perusahaan ekspor itu. Jadi sebetulnya importirnya itu Pak, itu adalah grup dari eksportir itu. Dan mereka punya pabrik di daerah importirnya sana, negara di sana. Ini harus diselusuri. Dan saya lihat pemerintah tidak sampai ke sana, Pak. Hanya melihat domestiknya aja. Padahal CPO ekspor itu
adalah yang membeli itu importirnya adalah perusahaan grup yang ada di Indonesia ini juga. Itu sebenarnya yang terjadi. Tapi tidak pernah diungkapkan hal-hal seperti ini. Yang melihatnya hanya ya kelapa sawit, gimana menang. Enggak. Kita lihat ini. Cobalah diinventarisir siapa sebenarnya pemilik perusahaan ini. Saya yakin tidak akan lebih dari 15 perusahaan. Berikutnya, Pak Dirjen tahu nggak bahwa CPO itu ada import juga. Setelah mereka import, mereka langsung ekspor. Itu ada di Medan, Pak, di kawasan industri. Dia import CPO, langsung dia ekspor. Ada apa di sini? Makanya saya bilang, paparan Pak Dirjen itu saya kira nggak puas saya, karena apa yang saya tanya ini nggak terjawab semua di sini. Ya. Saya berharap perusahaan-perusahaan ini harus betul-betul diinventarisir, Pak. Teman-teman asosiasi harus terbuka juga bahwa di semua lini asosiasi itu ada mereka di sana. Baik dari hulu sampai di hilir. Nah, setelah itu mari kita menanyakan NKRI mereka. Kita tanyakan merah putih mereka. Sampai jauh mana mereka, sampai suasana begini yang carut-marut soal minyak goreng ini. Nah, itu saya kira yang jadi pointer-pointer bagi kita, dan mohon nanti data-data itu Pak Dirjen sampaikan agar bisa kita analisis lagi. Agar kita tahu sebenarnya siapa sebenarnya pemilik CPO dan turunan ini sebenarnya di Indonesia ini. Demikian, terima kasih pimpinan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Pak. Saya pikir nanti yang pertanyaan-pertanyaan kali ada dari Bapak. Satu lagi, dari Pak.